Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan sistem kami, yaitu sistem penjualan toko harian. Dan dalam proyek ini, kami ada beberapa anggota yang terlibat dalam proyek ini, yaitu saya sendiri, Raffi Nurhak, dan itu ada teman saya, Ari Muhammad Rizky, dan teman saya juga, Andika Fialikrita. Selanjutnya, dalam presentasi ini kami membahas yaitu latar belakang dari sistem ini, desain sistem dan implementasi sistem serta kesimpulan dari sistem yang kita buat ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam era digital, pengelolaan transaksi penjualan yang efisien penting untuk usaha retail, termasuk toko harian. Sistem berbasis GUI tanpa database menawarkan solusi ringan untuk usaha kecil. Sistem ini mencakup pencatatan transaksi, perhitungan diskon otomatis, dan pembuatan struk digital atau detail. Dengan algoritma dan struktur data yang tepat, sistem menangani perhitungan kembalian dan menyajikan laporan penjualan harian. Tujuannya adalah mengotomasi transaksi, meningkatkan akurasi, efisien waktu, dan pengalaman berbelanja pelanggan. Selanjutnya, yang pertama dalam desain halaman utama, kami menampilkan yaitu tabel produk dengan kolom nama barang, harga, dan stok. Yang kedua, kami juga menampilkan form input untuk memilih produk dari list drop down dan memasukkan jumlah pembelian. Setelah itu, kami menampilkan juga tombol checkout untuk memproses transaksi. Dan juga yang terakhir, menampilkan tombol lihat laporan harian untuk melihat laporan penjualan. Dalam desain pop-up struk dari pembelian itu dapat menampilkan nama barang, jumlah pembelian, dan total harga. Setelah itu menampilkan juga diskon jika barang itu berlaku dan juga menampilkan total bayar setelah diskon dan pembulatan harga ke bawah dikelipatan 100 jika itu berlaku. Dan desain yang terakhir yaitu kami menampilkan laporan harian yang berisi daftar transaksi yang telah dilakukan dan juga informasi stok produk yang tersisa dalam setelah transaksi sebelumnya. Lanjut dalam implementasi yaitu dalam kelas main app. Kelas ini merupakan inti dari sistem. File ini dapat menampilkan antarmuka pengguna dengan menggunakan kerangka kerja swing dan memastikan bahwa pengaturan GUI dilakukan dengan trik utama. Selanjutnya ke dalam kelas payment GUI. Dalam kelas payment GUI ini merupakan komponen utama dalam bertanggung jawab atas antarmuka pengguna. Dalam file ini juga mencakup pengaturan elemen GUI seperti tabel produk, tombol untuk proses checkout, dan laporan harian. Selanjutnya, dalam tabel produk, ini menampilkan tabel produk ini dirancang dengan JTable yang menampilkan informasi mengenai nama produk, harga, dan stok. Data dalam tabel diperbarui secara dinamis sesuai dengan ketersediaan stok terbaru. Selanjutnya, yaitu tombol untuk proses checkout. Lalu ketika pengguna memilih produk dan memasukkan jumlah pembelian, sistem akan melakukan validasi data serta menghitung total transaksi ini. Ini termasuk juga dengan diskon yang mungkin berlaku dan pembulatan. Selanjutnya, yaitu laporan harian. Terdapat juga tombol laporan harian yang memungkinkan Anda untuk melihat rincian semua transaksi serta jumlah stok produk yang masih tersedia. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu kelas produk. Kelas ini mendefinisikan atribut dan metode produk yang dijual, menyimpan data seperti nama, harga, stok. Code memas- Code ini memastikan juga atau memvalidasi stok, sebelumnya mengurangi stok dan mencegah inkonsisten data. Selanjutnya, selanjutnya ada dalam kelas report, ini memiliki tanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi dan menyusun laporan harian. Setiap transaksi direkam dalam bentuk struk, sedangkan laporan harian mencakup semua transaksi serta informasi mengenai stok produk yang tersedia. Hmm. Selanjutnya, selebihnya pengujian kami serahkan kepada saudara Ari dan Andika. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem yang sudah kami buat. Bisa dilihat pada tampilannya pada bagian paling atas. Kami beri nama sistem daftar barang toko yang di bawahnya adalah tabel dengan kolom nama barang, harga, dan stok. Nama barang memuat jenis-jenis es krim, harga memuat harga es krim, stok memuat stok yang tersedia. Pada bagian bawah, kami juga memuat drop down yang memiliki pilihan jenis es krim, serta bawahnya adalah form pengisian, di mana kita bisa memilih menambah jumlah es krim yang bisa kita beli. Tombol checkout berfungsi untuk membeli es krim tersebut, dan lihat laporan harian berfungsi untuk melihat stok yang tersisa dan laporan penjualan harian. Baiklah, saya akan pertama-tama dulu menguji pembelian. Saya akan membeli coklat stroberi pada jumlah 1, dan bisa kita lihat terdapat struk pembelian dengan jenis nama es krim, total pembayaran, diskon, total bayar, dan pembulatan. Di sini kita bisa lihat, maksudnya kami dalam sistem ini membuat apabila total bayar itu melebihi 40.000, namun dia juga kurang dari 50.000, maka diskon yang diberikan akan berjumlah 5%. Dan apabila total bayar melebihi dari 50.000, maka diskon yang akan diberikan 10%. Bisa kita lihat diskonnya adalah 2.250, yang berarti itu adalah 5% dari total 45.000. Dan pada total bayar kita bisa dilihat 42.750, yang setelah pembulatan menjadi 42.700. Selanjutnya, baiklah, kita akan membuat transaksi yang kedua dengan coklat vanila dengan jumlah es krim 5. Bisa kita lihat coklat vanila dengan harga total 100.000 dengan diskon 10.000, total bayar 90.000, dan pembulatan dengan harga yang sama. Bisa kita lihat pada diskon 10.000 yang merupakan 10% dari harga total 100.000, yang berarti harga total melebihi 50.000. Oke. Sekarang bisa kita lihat pada lihat laporan harian. Di sini kita bisa lihat transaksi yang sudah terjadi, yaitu coklat stroberi 1 dengan coklat vanila 5. Dan di bawahnya adalah stok yang tersisa setelah melakukan transaksi. Baiklah, pengujian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Ari Muhammad Rizky. Kepada Ari, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketika kita menginputkan jumlah yang tidak valid, maka akan ada message. Ada contohnya saya akan menginputkan dengan huruf, akan muncul message, masukkan jumlah yang valid.
Dan juga jika kita pesan jumlah yang lebih stok, misalnya coklat vanila memiliki stok 10, jika kita pesan 100.000, maka akan muncul pesan jumlah tidak valid. Juga ketika ada lagi fitur yaitu ketika kita sudah check out sebanyak ketika kita sudah melakukan transaksi sebanyak 10 kali, maka akan ada opsi akhiri penjualan ataupun melanjutkan penjualan. Baik, akan saya contohkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah melakukan 2 transaksi, jadi kita tinggal perlu melakukan 8 transaksi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah melakukan 10 transaksi akan ada opsi apakah kita ingin mengakhiri penjualan ataupun melanjutkan. Jika melanjutkan, maka proses akan berjalan seperti biasa. Jika kita akhiri penjualan, maka akan menampilkan laporan akhir semua transaksi yang sudah kita lakukan dan juga sisa stok. Ketika kita klik OK, maka kita akan keluar otomatis dari sistem ini. Baik, saya akan tekan OK. Nah, ada satu fitur lagi, yaitu satu fiturnya lagi yaitu ketika kita sudah kehabisan stok, ketika stoknya sudah mencapai 0 semua, maka akan muncul pemberitahuan. Dan juga laporan akan otomatis ditampilkan. Saya akan contohkan. Nah, ketika semua stoknya sudah mencapai 0, akan muncul pemberitahuan bahwa semua stok produk kita telah habis. Jika kita klik OK, laporan harian akan otomatis dicetak, akan muncul. Di sini ada histori struk-struk pembelian yang sudah kita lakukan dan juga sisa stok 0. Jika kita klik OK, kita akan otomatis keluar dari sistem ini. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Selamat sore.